Selamat siang, Mas Hilmar Farid. Halo, Selamat bergabung ya dengan para penyair. Di ruangan sudah ada 15 penyair yang berasal dari Denpasar, kemudian yang terjauh ada dari Kupang, Denpasar, kemudian Yogyakarta, lalu ke Bandung, Tasikmalaya, Garut, ada Riau, kemudian ada Lampung juga, dan ada teman kita, bintang tamu kita, ada Anissa Hertami sudah juga bergabung, Pak Hilmar, yang akan turut membaca puisi nanti, beberapa puisi. Siang ini kita akan menyelenggarakan acara yang kita sebut dengan Ruang Sastra Penyair Berkata, dengan tajuk puisi, cinta puisi di rumah aja. Itu satu bentuk untuk mendukung himbauan pemerintah agar kita tetap di rumah saja, walaupun begitu tentu kita tetap berkarya. Inilah yang bisa dilakukan oleh para penyair ketika mereka harus duduk di rumah sambil barangkali menikmati kopi dan melihat kenyataan jauh lebih kejam dari apa yang mereka pikirkan. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir Bang Hilmar, ada Teguh dari Indonesia Kaya yang mendukung acara ini. Nanti kita akan turut serta menikmati pembacaan puisi, diskusi, dan ada musikalisasi puisi juga. Nanti ada Reda Godiamo yang akan bergabung bersama kita. Baik, kawan-kawan, sebelum kita memulai acara baca puisi, kita ingin sedikit mendapatkan skapur sirih dari Dirjen Kebudayaan, Pak Hilmar Farid, pada kesempatan hari ini. Saya akan serahkan langsung kepada Bang Hilmar untuk memberikan skapur sirih kepada para penyair kita yang sudah tergabung pada siang hari ini. Saya persilakan, Mas Hilmar. Seperti kita tahu, keadaan yang kita hadapi sekarang ini nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Ya. Skalanya, magnitude-nya, kedalamannya itu memang luar biasa. Ya. Dan saya kira kita semua, terutama teman-teman seniman, dalam beberapa minggu terakhir saya banyak komunikasi dengan mereka, itu dampaknya memang luar biasa. Ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan sudah direncanakan, batal, gagal, terus juga banyak dari teman-teman kita kan juga pekerja harian ya, jadi bukan orang yang terima gaji, jadi kesulitan hidupnya tuh juga semakin terasa. Dan udah berbolak-balik saya dengar tuh WFH tuh sekarang ganti WTF gitu ya, karena apanya yang mau dari rumah gitu kalau saat keadaan tuh begitu sulit ya. Dan banyak teman-teman saya kira juga mendengar cerita serupa. Nah, itu satu sisi dari keadaan kita. Tapi di sisi lain, kita juga menerima laporan bahwa bumi ternyata semakin sehat. Ya, karena manusia ini nggak bergerak. Ya. Dan kalau kita lihat ya, di dalam 100 tahun terakhir gitu, apa yang sudah kita lakukan terhadap bumi ini, begitu luar biasanya, ya, sehingga orang bicara tentang kiamat sebelum waktunya. Ya. Dan sering kita bertanya, dan sering saya juga ditanya, ini kapan sih berakhirnya gitu ya? Dan kapan kita nih bisa balik kembali menjadi normal. Dan saya kira jawabannya kita mungkin semua sama-sama sepakat ya, bahwa nggak ada yang tahu sampai kapan. Ya, tapi yang bisa saya pastikan bahwa mungkin tidak ada kembali ke normal itu. Ya. Karena begitu banyak dampak yang belum kita ketahui sekarang ini ya, masih membentang di depan kita gitu ya. Dan ini tentunya memaksa kita untuk berubah gitu ya. Itu saya kira pesan yang sangat penting, pelajaran yang paling tidak saya tarik ya, bahwa kita sudah menganiaya bumi sedemikian rupa sampai batas yang nggak bisa lagi ditoleransi. Sekarang tiba-tiba kita yang dipaksa berhenti. Apakah kita mau kembali ke situasi kita meneruskan penganiayaan itu atau berpikir tentang sesuatu yang baru ya. Kalau sudah berbicara di sini, nah inilah tempatnya menurut hemat saya ya, tempatnya puisi gitu ya, sastra secara umum gitu ya. Puisi memberi makna, beri bentuk pada pengalaman-pengalaman kita. Dia sudah terbiasa sekali menjelajahi the unknown, yang tidak diketahui. Kita membaca karya sastra tentang hidup sesudah mati, kematian yang berulang-ulang,
tentang hidup yang tidak lebih baik dari mati, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi banyak sekali sebetulnya ranah itu sudah kita jelajahi dengan puisi, dan saat ini mungkin boleh dibilang kita memerlukan puisi lebih dari sebelumnya. Kira-kira mungkin agak serupa apa yang sebenarnya menjadi kegelisahan kawan-kawan penyair. Jadi apa peran puisi sebenarnya ketika terjadi pergeseran yang begitu dahsyat dalam peradaban hidup manusia, dan kita sepakat kemarin bahwa penyair harus turun dengan kekuatan imajinasinya, dia akan paling tidak dalam hal yang paling kecil mencerahkan kehidupan dengan kata-kata yang kekuatan imajinasi yang dia miliki. Karena gitu kawan-kawan, kita akan langsung saja memasuki sesi pertama untuk pembacaan puisi. Silsilah kesombongan. Aku berasal dari silsilah panjang kesombongan. Silsilah yang lebih lapang dari perbuatan orang kafir yang pandai bersolek itu. Kaum penyangkal yang beriman pada tubuh dan pikiran. Kesombongan mereka terlalu cepat membuatku bosan. Silsilahku tidak serendah itu. Aku menyelinap ke dalam kitab keramat, menunggumu dalam doa dan ibadat. Jubahku yang harum, lidahku yang lembut, suaraku berwarna putih. Sebab ku tahu benar penciptaanmu, ku lambungkan dirimu ke rasa paling kudus. Makhluk pesolek yang memuja imannya di permukaan air, yang menyangkal manusia, yang bertuhan pada jubah dan pucuk lidah, yang besar dan setia dalam asuhanku. Mencari Bapa. Semua orang berwajah masam, sibuk mencari Bapa. Keperluan melebihi keinginan mereka bercinta. Bapa harus ada seperti foto keluarga di ruang tamu. Sejak itu, selalu saja ada orang-orang mendatangi saya. Kepala mereka penuh semak belukar, tangan mereka penuh logam. Bertanya, apakah saya orang komunis atau bukan? Lalu mereka masuk ke dalam tubuh saya, mencari-cari Bapa, menyuruh istri dan anak cucu saya mengasah pisau, mengibarkan bendera kaum yang entah apa gunanya. Semua orang tak berwajah, sibuk mencari tubuh Bapa. Keperluan melebihi keinginan bertemu manusia. Bapa harus ada seperti suara-suara yang selalu mendatangi saya, bertanya apa agama saya. Aku berdarah, tapi puisiku tiada luka. Bahasaku lintah dalam puisi kemiskinan. Tidak menyentuh ke jantung derita, cukup menghisap yang tampak di muka. Lalu, puisi yang kutulis ini cuma festival pasar malam. Kata-kata begitu memesona, mengayun dari tali temali metafora. Bahasaku di segi kenyataannya sendiri, bersungut-sungut ia sampai bacin, tapi pundaknya menolak disengat terik. Tangannya tak mau berbalur lumpur, kakinya enggan mencium kerikil walau kata-kata yang diasahnya barang curian dari bedeng dan tenda. Aku merasa berdarah, menggali kata dari lubuk gairah dan menemukan kemiskinan itu tidaklah tumbuh begitu saja. Tapi bait demi bait puisiku terjebak membaca cangkang dan peristiwa. Aku berdarah, tapi puisiku tiada luka. Bahasaku benalu dalam puisi kemiskinan. Kupetik pucuk kata-kata di kebun buatan, kutata di jambangan, kutaruh di meja karatan.
Tapi orang-orang menyebutku penyair. Penyair menyiangi buluh-buluh kata, masuk ke banar-banar peristiwa, dan yang dirapal tidak jadi asinan labiodenta. Sebab kemiskinan, banyak yang menepuk dada, mencuri untung dari jantung derita, dan menyebut dirinya penyair. Sambil membuka kamus dan tesaurus, kepalanya jadi ruang kerja paling sibuk. Lalu puisi ditulis di atas hotplate bib mozzarella dengan mata dan batin yang nganggur. Yang bertanya dan yang menjawab. Cahaya matahari yang tak bersayap itu bertanya kepada kupu-kupu, bolehkah aku hinggap di warna-warnamu? Kupu-kupu yang riang tak bersuara itu bertanya kepada angin, bicaramukah yang membuat pohon-pohon itu bergerak? Angin yang tak berwujud itu bertanya kepada bunga, jika engkau menerjemahkan aku di kelopak atau mahkota mukah aku? Bunga yang tak bisa kemana-mana itu berkata kepada tanah, kelopak dan mahkotaku, kami akan kembali padamu. Tanah yang tabah itu berkata kepada air, pergilah ke akar, bawalah apa yang ada padaku yang mereka butuhkan itu. Akar berkata kepada matahari, kubawakan sesuatu agar kau cipta warna dengannya. Tak usah pedulikan itu warna siapa. 2013. Bukan malin kundang. Ini bukan malin kundang yang dikutuk, dibuang, di pantai, dikerubungi orang. Serupa hewan laut terdampar dalam sujud, lalu tak dikenal, tanpa kenang dan dilupakan. Hanya desir angin, gemuruh ombak, kemudian tiba di pantai disambut oni yang tak pasti. Legenda kelak tersisih, pindah ke layar. Ini bukan malin kundang yang dikaba dendangkan, bukan lagi ibu mengutuk. Malin telah dilupakan, ibu yang ditinggalkan. Di sini hanya kutatap nanar setiap yang lesat. 2020. Doa orang sibuk yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya. Tuhan, ponsel saya rusak digerogoti virus corona. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa ialah nomormu. Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Maut tersenyum. Maut tersenyum, mengulurkan mawar sekuntum, dan dengan takzim mengecup jidatmu. Kamu di rumah saja, merawat dirimu sendiri. Jangan berlagak gagah dan berani menghadapi pandemi yang ganas ini. Biar aku yang berkeliaran membagikan masker dan pembersih tangan. Kamu di rumah saja, merawat sepimu sendiri.
biar aku yang berkeliling kota membagikan doa dan pembersih dosa. Maut tersenyum, mengulurkan mawar sekuntum, dan dengan takzim mencium takutmu. Di rumah sakit, kalender mengucapkan selamat tidur kepada mata ngantuk yang masih menyala. Jam dinding mengucapkan selamat tidur kepada dokter yang masih berjaga. Obat tidur mengucapkan selamat tidur kepada pasien yang masih berdoa. KTP mengucapkan selamat tidur kepada calon jenazah yang masih memikirkan besok akan dikuburkan di mana. Wabah rindu. Aku berlinang air mata, ucapkan jika itu rindu. Karena menghitung setiap jengkal waktu, sejak pagi hingga malam, sejak gelap sampai terang, adalah pisau tajam yang pelan-pelan mengirisku. Aku telah bersimbah darah. Ucapkan jika itu rindu. Bukankah pelukan adalah penawarnya? Obat paling mujarab yang ditawarkan dunia, dan perjumpaan menjelma menjadi vaksin nyata. Oh, sungguh sekarat aku terserang rindu. Maka lekasku dekap erat gawaiku, yang layarnya berkelip-kelip genit, menampilkan potret senyum dirimu, lalu padam tak sampai berapa menit. Habis sudah baterai pertahananku. Kita sebelum memasuki sesi diskusi, saya ingin menyampaikan satu pesan bahwa acara Puisi Cinta di Rumah Aja ini terselenggara berkat dukungan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikomandangi oleh Mas Hilmar Farid. Nanti kawan-kawan bisa menyaksikan tayangan videonya di YouTube kanal Budaya Saya. Selain itu juga acara ini terselenggara berkat dukungan dari Indonesia Kaya. Saya bertugas membacakan satu pesan dari Indonesia Kaya. Galeri Indonesia Kaya hadir di rumah supaya kamu tetap bisa menikmati seni pertunjukan di rumah. Nonton teater di rumah aja itu adalah kembali pada pertunjukan panggung lewat live streaming di indonesiakaya.com setiap akhir pekan. Akhir pekan ini akan ada teater tari Cita Resmi dibintangi oleh Maudy Kusnayadi, yaitu tepatnya tanggal 25 sampai 26 April pukul 14 WIB. Info pertunjukan selanjutnya bisa Anda akses di Instagram Indonesia Kaya. Kemudian program GIK di rumah aja untuk melihat rekomendasi acara pertunjukan yang pernah diselenggarakan oleh GIK, Anda bisa menonton kembali di YouTube Indonesia Kaya. Tadi Mas Hilmar saya kira satu pancingan yang sangat menarik ya. Penyairlah yang punya imajinasi, di mana hal itu sekarang dibutuhkan ketika kecemasan, ketika ketakutan, ketika isolasi kita bahkan dialami oleh banyak orang. Saya kira puisi akan berperan penting di dalamnya. Nah, sejauh mana, seperti pertanyaan kemarin, para penyair dengan karyanya turut serta berperan di tengah pandemi, ya, di tengah kegelisahan, di tengah ketakutan dan kecemasan kita semua. Apakah imajinasi mampu membawa semacam bukan hanya ketenangan, tetapi inspirasi untuk menghadapi ini yang tidak tahu kapan akan selesainya. Bahkan untuk kembali kepada titik normal mungkin tidak mungkin. Kita akan berubah total, arsitektur, kultural, dan semuanya akan berubah. Termasuk ekonomi tentu saja. Nah, saya kira pancingan yang menarik dari Mas Hilmar
Siapa teman-teman yang akan menjadi pembicara pertama, silakan mengacung tangan, saya akan buka mute-nya. Mas Hasan, monggo Mas, silakan Mas. Saya sejak mulai percaya pada puisi sebagai bagian dari tugas saya gitu, mengambil tugas itu gitu. Saya percaya bahwa puisi itu kayak peta, ada peta, hidup itu adalah peta, dan puisi itu, seni itu adalah penunjuk arah utara. Yang kalau nggak ada arah utara itu, petanya nggak bisa dibaca, nggak bisa dipakai gitu. Saya ada di mana, kemudian petanya, arah utaranya mana, tertera di peta, baru peta itu bisa berfungsi gitu. Nah, sementara itu kebenaran ada di mana-mana. Seorang bisa menemukan kebenaran di mana-mana saja gitu, di bentangan peta itu gitu. Nah, itulah fungsi puisi buat saya gitu. Ketika membaca puisi Gibran misalnya gitu, oh ternyata saya menangani anak saya nggak bisa seperti ini ya, anak saya bukan dari saya. Nah, itu adalah arah utaranya Gibran, dan saya kemudian menemukan kebenaran entah di mana, tetapi berdasarkan panduan itu. Nah, di tengah pandemi seperti ini pun saya kira saya makin yakin dengan kepercayaan itu, bahwa puisi-puisi itu, saya kalau dokter tadi saya dengar sajaknya Mas Jokpin, saya bisa nangis itu gitu. Betapa sajak yang sederhana tapi rumit itu gitu membuat, oh iya ya, itu peran saya ya gitu, bahwa saya diingatkan lagi tentang kematian gitu kan, semua orang pasti mati gitu, apapun keyakinannya, apapun aliran politiknya begitu. Nah, puisi Mas Jokpin bagi saya juga arah utara yang mengingatkan saya pada kematian misalnya gitu. Jadi ya jangan terlalu cemas lah pandemi ini gitu, toh semuanya akan mati juga gitu, kira-kira dengan cara apapun, tapi sementara hidup kita ngapain nih gitu, di bentangan peta ini kita mau kemana nih gitu. Atau seperti lampu penerang jalan gitu. Puisi bagi saya dan bagi banyak orang, saya tahu persis menemukan nyala terang itu dari puisi-puisi yang dia baca. Tentu banyak lampu yang lain yang kita temukan, tidak hanya puisi, tidak hanya sastra, tidak hanya seni. Nah, Bang, saya boleh sedikit klarifikasi soal itu ya. Apakah harus menunjuk arah utara? Itu apa alasan ini, argumentasinya apa? Kenapa puisi itu harus menunjuk arah utara? Gini, Blis, saya ini kan jurusan tanah ya, ada pelajaran kartografi. Peta, kalau tidak ada arah utara itu nggak bisa dipakai petanya. Nggak ada gunanya peta itu, karena ketika kita peta akan berguna kalau di dalam peta itu ada skala, ada penunjuk arah utara, ya, bukan timur, selatan atau barat, tapi utara aja gitu. Nah, saya mengambil filosofi peta itu gitu. Ya, ini ada Mas Wari yang mau menanggapi. Silakan Mas Wari. Jadi sekarang ini memang momentum bagi manusia yang katakanlah makhluk konon mulia dengan akal budi untuk kembali ke rumah diri. Jadi memasuki diri, sebagaimana proses penciptaan puisi, ada saat sublimasi untuk katakanlah merumuskan kembali kenyataan hari ini. Dalam konteks itu saya kira kita bisa merujuk pada penulis novel Sampar, Albert Camus, yang dalam pidato memperoleh Nobel menyatakan bahwa seorang kreator, seorang sastrawan sudah selayaknya berendah hati terhadap kenyataan atau kebenaran yang paling bersahaja sekalipun. Dengan itu akan ditemukan satu pengalaman yang unik sekaligus universal, yang dengan daya harunya akan menyentuh segenap manusia agar mengalami pengalaman kebersamaan. Nah, dalam konteks berendah hati itulah, saya kira tugas para penyair hari ini, para kreator hari ini adalah menyadari bahwa kita memasuki suatu era baru yang menuntut lahirnya kesadaran baru, agar di dalam karya-karya kita bukan hanya melulu menyuarakan kesunyian diri yang pribadi, tetapi sekaligus juga menyentuh harus setiap insan atau umat manusia dengan nilai solidaritas dan toleransi, dan dengan itu malah menciptakan satu perspektif baru
bagaimana umat manusia harus berdamai dengan diri, dengan lingkungan, dan dengan semesta, yang sekaligus mengingatkan bahwa bumi sebenarnya seperti seekor kunang-kunang yang melayang sendiri di jagat raya. Mas Farid, itu singkatnya itu bahwa penyair menjadi semacam agen ya, agen kemanusiaan begitu, untuk menularkan rasa rendah hati manusia pada kondisi yang sekarang membebani hidup mereka. Kira-kira begitu konkretnya. Ya betul, ya. Saya kira dengan ya panggilannya sebagai pencipta puisi, maka dia mencipta puisi dengan perspektif yang lebih kaya, yang tadi disampaikan oleh Bang Hilman itu, mendaya gunakan imajinasi dengan melampaui segala hal-hal yang traumatis, yang stigmatis selama ini, atau dikotomi di dalam kehidupan susastra sekalipun, agar mencapai atau meraih satu babakan baru yang lahir dari kesadaran baru bahwa kita misalnya ada nilai-nilai toleransi dan solidaritas yang memang dituntut sebagai makhluk mulia ini gitu. Baik, ya saya kira ketangkep ya. Ya, saya suka sekali tuh soal penunjuk arah itu ya. Penunjuk arah ya. Ya, karena itu tadi problem kita kan masuk ke dalam satu teritori yang kita nggak tahu. Dan bagus nih penunjuk arah juga mungkin bisa bayangkan juga seperti patok-patok gitu ya. Jadi menandai ya satu area yang kita nggak tahu ujungnya di mana, kedalamannya seperti apa. Dan saya kira tanpa harus mengubah puisi jadi matematika ya, atau geografi atau ilmu pasti gitu ya. Jadi membiarkan juga itu mengalir dengan sendirinya dan kemudian menghidupi rasa, ya itu saya kira penting. Dan justru ini saya kira kontribusi yang paling penting ya dari puisi gitu. Dari puisi ya. Dalam masa seperti ini, dokumentasi ya dalam berbagai bentuknya gitu ya, artistik maupun non artistik, tapi yang datang dari ranah kebudayaan ini kok kayaknya begitu penting ya. Dan sehingga kita kemudian mengubah. Jadi mengubah bukan kemudian memberikan bantuan sosial macam sembako segala macam, itu mungkin sudah diurus oleh Kementerian Sosial ya, tapi justru sekarang mengapresiasi respons artistik atau respons kultural ya terhadap krisis ini yang datang dalam berbagai macam bentuk gitu. Saya kira makin menarik ya. Jadi ada satu poin lagi yang penting, yaitu tentang arsip kemanusiaan, bahwa kesenian, kebudayaan, terutama mungkin juga dalam forum ini adalah puisi, itu akan menjadi arsip kemanusiaan yang bisa setiap saat kita akses untuk memperbaharui rasa kemanusiaan yang begitu kira-kira. Ya. Ada yang merespon dari Mas Hilmar mungkin? Ada dari Mario ya, Mario dari Kupang. Silakan Bung Mario. Tadi banyak bicara soal puisi secara tematik maupun gagasan ya, tapi konkretnya puisi ini kan juga bentuk. Nah, sepanjang sejarah puisi ini para penyair juga tidak cuma merespons gagasan, mereka merespons bentuk. Jadi orang mengarsipkan puisi lewat bunyi, kemudian secara tertulis, kemudian muncul mesin cetak, puisi mulai dicetak, dan sekarang ada budaya digital. Jadi PR kita sebenarnya jauh lebih sulit karena banyak domain-domain yang dulu diambil sama puisi itu sudah merata digunakan oleh bidang seni lain. Jadi memikirkan bentuk puisi di zaman sekarang, misalnya zaman yang kita butuh COVID untuk kembali mengimajinasikan universalitas atau dan lain sebagainya. Jadi tantangan sekarang saya pikir jauh lebih rumit, tapi kita sebenarnya juga punya bahan pelajaran dari karya sastra. Saya ingat misalnya Borges itu nulis soal bagaimana perpustakaan itu seperti labirin jauh sebelum orang-orang membayangkan internet, dan ketika internet ada misalnya kita bisa download PDF. Nah itu persis kayak perpustakaan labirin yang dibayangkan Borges. Jadi karya sastra itu selalu punya kemampuan buat melampaui apa yang sama sekali belum pernah dipikirkan orang-orang yang saintifik menurut saya. Dan itu yang bisa terus kita coba untuk cari tahu sepanjang situasi krisis atau menjawab situasi normal yang baru ini. Ya, begitu ya. Jadi ada poin bahwa karya sastra selalu bisa melampaui apa yang terjadi pada realitas kita seharian. Tadi disinggung oleh Mas Waris, saya kira Novel Sampar salah satu contoh
penting betapa lockdown itu menjadi kemudian di praktek kerja kehidupan manusia sehari-hari terjadi gitu. Itu ditulis sekitar tahun 50-an yang kemudian memenangkan Nobel. Kejadian tahun 30-an di satu kota Oran namanya di satu kolonial tanah jajahan kolonial Perancis di daerah jajahan yang plastik. Oke, kawan-kawan, ada yang merespon lagi Kuni tadi ya, Mbak Kuni sekarang silakan, bisa nih. Kebetulan hari ini adalah hari bumi. Puisi itu juga tergantung kita kemana mau membawanya. Kalau kita membawanya dia bisa merawat dengan baik, dia juga bisa merawat. Puisi itu tidak bisa menyuruh, tidak bisa tidak bisa mengajak, tidak bisa bagaimana orang itu tidak menanam sawit misalnya, atau bagaimana orang tidak keluar rumah misalnya. Tapi puisi itu bisa menyuruh, bisa membuat orang supaya bagaimana dia bisa bertahan di rumah, supaya bagaimana dia tidak menebang pohon, supaya bagaimana dia tidak bisa merawat rasa itu sendiri. Termasuk kalau kita mengarahkan puisi itu merawat kecemasan, bisa tidak? Puisi itu tidak bisa merawat kecemasan, tergantung bagaimana kita mengarahkan. Mungkin bagaimana orang bisa tahan di rumah tapi dia tidak cemas. Nah, itulah kekuatan kata-kata atau tugas dari kita sebagai penyair itu, salah satunya ya merawat rasa dan ke arah yang positif, bukan ke arah yang cemas. Kalau kita memberikan puisi-puisi kemarin, maka itu yang akan terlewat. Tapi kalau puisi kita menuliskan ke arah yang positif. Ya, udah Mbak Kuni ya. Saya kira satu poin lagi ya. Tadi mungkin kalau saya coba relasikan dengan apa yang dikatakan teman-teman sebelumnya, jadi kita mendapatkan satu poin tentang bahwa ada arsip rasa. Jadi puisi sebenarnya satu bentuk organisme yang merawat rasa dari kemanusiaan kita. Saya kira kita sudah ketemu satu poin itu. Nanti sebelum Mas Wilmar pamit, kita akan berfoto bareng ya Mas. Ini diingatkan aja supaya kawan-kawan juga punya arsip tentang pertemuan ini. Ini arsip virtual yang nanti akan dinyatakan dalam bentuk dokumentasi. Kawan-kawan yang mau meneruskan boleh, silakan. Ada dari siapa? Mesra ya. Baik. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan Pak Wilmar tentang imajinasi. Saya sangat percaya bahwa penyair itu dalam kepenyairannya dia memiliki tanggung jawab sosial, tanggung jawab kemanusiaan, dan tanggung jawab kebudayaan. Sehingga ketika penyair itu dalam tanda kurung dia berperan sebagai masyarakat biasa dan dia berperan sebagai penyair, ketika dia sebagai masyarakat biasa sekalipun dia di penjara, imajinasi dia itu tidak akan bisa dipenjara. Dan itulah orang-orang akan mendapatkan hasil imajinasi dia itu dari karya-karyanya di mana dia berjuang untuk kemanusiaan, sosial, dan kebudayaan. Dan saya tertarik juga dengan apa yang dikatakan Pak Wilmar soal pendataan. Kalau hari ini di masa karantina atau di masa pembatasan sosial yang besar ini, Pak Wilmar bisa misalkan semua orang libur, semua orang stay at home, tapi Pak Wilmar bisa melakukan pendataan yang sangat bagus di dunia kebudayaan, kemanusiaan, dan juga religiositas termasuk hanya lewat kepenyairan, hanya lewat sastra-sastra, karya-karya sastra, dan juga lewat karya-karya puisi. Termasuk saya juga tidak terlalu tergila bahwa imajinasi itu hanya semata daya hayal. Karena menurut saya imajinasi itu adalah kemampuan mencipta ketika dia dalam kondisi apapun. Ketika kemampuan mencipta itu dia dia taruh dalam atau dia ada dalam angan-angan dia, dan kemudian di masa sekarang ini dia bisa melakukannya dalam daya cipta seperti apa, berarti dia juga bisa punya kemampuan untuk menawarkan sesuatu di mana orang bisa mengatasi persoalan-persoalan kemanusiaan dan kebudayaan, religiositas misal, dan sebagainya. Jadi itu yang saya bangga bahwa kita penyair dalam kesederhanaan kita, dalam apa adanya kita memiliki dua peran ini. Dan kalau sekarang Indonesia ini ingin dicek tentang apa yang terjadi sekarang ini dari segi kebudayaan, sekali lagi sosial, kemanusiaan, itu tanya saja sama penyair. Jokpin sebagai sastrawan menyentuh saya sebagai pembaca dan juga sebagai sastrawan untuk mendidik diri bahwa kadang kita terlalu berhala dengan segala hal, sehingga kita merusak kemanusiaan, religiositas, dan juga kebudayaan kita. Saya kira ada beberapa poin juga yang
yang menyambung soal arsip kemanusiaan tadi ya. Jadi ada tanggung jawab sosial, kebudayaan, dan mungkin tanggung jawab religiositas juga sebagai bentuk dari edukasi delegasi masyarakat penyair kepada masyarakat kemanusiaan. Saya kira itu poinnya. Tadi Mas Jokpin juga angkat tangan tuh. Karena namanya disebut-sebut, kita beri kesempatan beberapa menit. Silakan Mas Jokpin dari Jogja. Ya. Jadi ada dua kerusakan ekologi yang sebetulnya kita alami. Pertama, kerusakan lingkungan alam. Kedua, kerusakan lingkungan bahasa. Jadi bahasa dalam pengertian cara kita berkomunikasi antar manusia itu menurut saya paralel dengan kerusakan hubungan kita dengan alam. Saya pikir salah satu poin penting yang bisa menginspirasi kita yaitu bagaimana para sastrawan, khususnya penyair ini, bisa memberikan semacam reaksi kepada masyarakat untuk diri, untuk menilai kembali hubungannya dengan alam. Ketika saya tadi menulis puisi tentang virus corona dalam ponsel, sebetulnya di balik itu kan saya juga sedang bicara mengenai alam. Karena virus corona ini mungkin hadir memasuki tubuh manusia karena dia telah kehilangan habitatnya. Alamnya telah rusak, dan yang merusak itu manusia. Justru dengan masa pandemi ini kita memasuki era baru, yaitu bersastra, berpuisi lewat media digital, yang saya sendiri baru mengalaminya pertama ini. Sehingga kita sendiri harus beradaptasi dengan kultur baru, yaitu kultur bersastra melalui media digital, yang akhirnya menempatkan sastra tidak bisa mandiri ketika harus tampil di publik, karena melibatkan juga unsur-unsur seni yang lain. Nah, ini mungkin akan menjadi satu lahan literasi yang menarik. Ya, terima kasih Mas Jokpin. Saya kira ada tambahan lagi tentang poin penting yang lain ya, dari arsip kultural yang tadi disebut-sebut oleh Mas Hilmar, sudah berkembang menjadi satu arsip kepedulian pada ekologis ya, sesuatu yang ekologis. Ekologis tidak hanya berarti pada lingkungan alam, tetapi juga lingkungan bahasa yang terutama makin lama makin terdegradasi oleh berbagai macam hal di dalam kehidupan manusia. Satu dua lagi, mungkin Mas Ahdan nih, biasanya Kang Ahdan nih, ya sebagai kunci ya sebelum kita melanjutkan ke acara berikut pembacaan puisi dan puisi itu sudah niscaya dia akan mengikuti puisi atau karya seni, dia adalah reaksi atas suatu keadaan. Dia lahir sebagai reaksi atas suatu keadaan dari kerja ke penyairan atau dari proses kerja seorang seniman. Puisi dalam hal ini tentu adalah bergerak dari dua hal, yaitu mobilitas tekstual dan mobilitas sosial. Dari dua mobilitas inilah sebetulnya prosedur penciptaan sebuah karya. Saya ingin menarik apa yang dikatakan Warih tadi tentang kerendahan hati. Berarti kan ini pada persoalan kerja kepenyairan. Ketika pandemik ini terjadi, dan saya melihat bagaimana kematian di mana-mana, orang kehilangan kerja di mana-mana, begitu juga tetangga-tetangga saya, maka pertanyaan muncul pada saya adalah apa yang bisa saya lakukan. Bagaimanapun juga puisi dalam kenyataannya, dalam realitasnya punya keterbatasan, punya kesanggupan ketika dia berhadapan dengan situasi yang konkret. Nah, disinilah kerja kepenyairan saya kira tidak bisa dipisahkan dari kerja kemanusiaan, dari kerja sosial itu sendiri. Itu yang saya pahami dari kerendahan hati seorang sastrawan yang disebut oleh Warih tadi dengan Sampar, Albert Camus tentang Sampar. Ini mengingatkan saya juga pada Leo Tolstoy. Ketika Tolstoy menulis novel tebal yang terkenal itu, Anna Karenina, dalam perjalanan proses penulisannya, dia harus menghentikan novel itu karena terjadinya wabah kelaparan para petani di sekeliling dia. Jadi dia menghentikan dulu penulisan novel itu dan dia turun bersama para petani, bahkan membuat dapur-dapur umum. Dari proses itulah kemudian dia melakukan mobilitas sosial. Mobilitas sosial inilah yang kemudian memperkaya mobilitas tekstualnya.
Dia bergaul dengan masyarakat, mempelajari bahasanya, konflik mereka, kelaparan mereka. Disitulah dia mengambil, imajinasi dia dibangun. Nah, ketika itu Tolstoy bilang, saya tidak bisa lepas dari makhluk hidup, tapi saya tidak bisa bertamasya dalam imajinasi sementara ada orang kelaparan di sekeliling saya. Nah, kita harus mempertanyakan kembali apabila pandemik ini satu refleksi, 98 kerendahan hati apa dikatakan oleh Wari tadi, kita akan melakukan merefleksikan lagi kerja kita. Apa sebetulnya kerja kepenyairan itu? Dan apa sebetulnya, bagaimana sebetulnya kita memaknai kerja kepenyairan itu? Itu ingin yang saya tarik ke wilayah itu sih sebenarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Hada. Satu lagi yang bisa memberikan semacam gambaran lebih utuh ya kemudian untuk menarik satu garis tegas kerja kepenyairan di hari ini ketika pandemi menjadi bagian dari tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Saya kira satu lagi teman yang mau berpendapat tadi, Bode angkat tangan. Banyak para pakar berbicara tentang apa yang tidak diketahui atau apa yang belum diketahui. Nah, para penyair sebetulnya juga berkutat di wilayah itu. Dia seolah-olah membaca apa yang belum dia ketahui untuk dapat diketahui di kemudian hari. Dan itu banyak faktanya yang terjadi hari ini. Semisal, ada satu kecemasan yang dialami oleh Nazha Khalil Begovic, seorang anak kecil yang teman-teman sebayanya mati ditembak. Lalu cara dia menyelamatkan diri, situasinya sama seperti sekarang, tidak boleh keluar rumah. Dia harus tetap berdiam diri di dalam rumah. Dia berdiam diri di semacam ruang bawah tanah di dalam rumahnya. Ada kecemasan dan ketakutan yang tidak bisa dia usir. Dan ada kerinduan, kekangenan yang ingin dia juga bersosialisasi dengan yang lain. Tapi apa daya, kalau itu dia lakukan, mati sudah dirinya. Tapi apa yang membuat dia kuat? Di ruang bawah tanah itu, seorang Nazha Khalil Begovic pada usia 10 tahun, dia menulis puisi. Puisinya sangat sederhana, soal harapan kepada ibunya. Ibu, kapan bencana ini akan mereda? Aku rindu bermain dengan kawan-kawan, memetik ceri di musim salju dan sebagainya. Hanya dengan menulis itu, banyak anak-anak yang kemudian terinspirasi lalu berangkat keluar. Dan akhirnya semacam ada kepedulian sosial, ada aksi heroisme, ada kata-kata yang ditulis Nazha Khalil Begovic tidak hanya memotivasi dirinya, tapi juga memotivasi banyak orang seusianya. Nah, barangkali di dalam masa-masa sulit seperti ini juga perlu ada puisi yang kemudian membangkitkan hal-hal yang demikian. Ada dua hal yang sangat menarik. Ada dikotomi bagi seorang penyair. Tugas kepenyairan hari ini adalah tetap dia juga harus menulis puisi. Persoalan kemudian dia akan turun dan aksi ke jalanan, itu adalah hal lain. Apakah dia bertugas sebagai diri kepenyairannya, atau dia sebagai manusia pada maklumnya yang lain. Saya kira puisi saya sangat percaya 100% yang ditulis oleh penyair tidak akan pernah membuat kita yatim piatu. Dengan puisi, kita masih bisa membangkitkan rasa solidaritas yang besar, baik secara tekstual maupun secara tindakan. Saya kira itu Bli. Baik, Kang Bode. Kawan-kawan, dengan sangat terpaksa saya harus mengumumkan bahwa Mas Hilmar harus pamit undur diri karena menghadiri acara berikutnya. Tapi sebelum itu tadi kita janji sedikit berposo ya untuk kepentingan arsip kita. Ini arsip sosial kalau ini. Silakan kawan-kawan. Ini media sosial tapi ya, coba kita melakukan sesuatu yang agak sebagai penyair supaya original. Lebih otentik. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih Mas Hilmar Farid sudah hadir di forum kami. Sampai jumpa lagi. Terima kasih atas forum yang telah diciptakan oleh Dirjen Kebudayaan. Semoga ini tidak berhenti sampai di sini dan kita akan lanjut. Ya, kita lanjut lagi. Oke, silakan Mas. Ya, salam teman-teman semua. Bareda, sorry ya, jalan duluan. Kita mendapatkan satu hal yang mungkin kalau kita ketemu mungkin belum tentu ya, ada pendapat-pendapat cerdas seperti siang hari ini. Saya kira berkembang dari mulai puisi sebagai penunjuk arah utara dan sampai kemudian menuju pada pentingnya puisi bagi seorang anak untuk membangkitkan jiwa hidupnya, semangat hidupnya. Itu kita sudah melanglang buana
jauh ya. Saya kira saya tidak perlu menyimpulkan, biarkan saja itu menjadi pertanyaan dan tugas kita semua untuk meneruskan tugas-tugas kemanusiaan sebagai penyair, dan buatlah arsip tekstual yang makin lama makin kuat nilainya, yang menerawang masa depan sebagai bagian dari cara kita untuk mengobservasi kenyataan. Kembali kepada Senin. Ada ribuan Senin telah kita lewati bersama, dengan keluh dan peluh, dengan riuh dan lenguh. Kini kembali kepada Senin yang telah kita kenal karib, lantaran kebencian atau kesadaran. Namun telah sekian Senin tiba dengan mumun, sesak oleh tanda tanya meskipun tanpa suara. Kita kehilangan Senin yang riang dan jenaka ketika pekerjaan menertawakan kita. Kita kehilangan Senin yang hibuk serudak-seruduk, tetapi tetap tunduk pada jam kantor, keloneng gentas sekolah, giliran shift rumah sakit atau pabrik atau juru pengaman, dan azan yang berkumandang dari menara-menara masjid di luar jendela. Kita kehilangan Senin dengan kopi saset dan surat kabar penuh gosip, trik dan tips cari duit. Kita kehilangan Senin yang padat emosi dan kecemasan atas tugas yang luput. Kita kehilangan Senin dengan musik di telinga masing-masing, mengatasi ribut bunyi roda komuter lain dan makian sopir angkot. Kita kehilangan janji Senin bertemu gebetan sehabis jam kerja dan uap asap somai tepi jalan menuju pulang. Kita kehilangan Senin melalui kiriman pesan anak yang PR-nya absurd dan keterlaluan. Kita kehilangan Senin dengan droplet yang muncrat dari mulut marah manajer di ujung meja rapat. Kita kehilangan Jakarta dan kota-kota yang setiap Senin kembali menindas kita untuk sepekan lamanya. Kita kehilangan Senin dan gantinya menemukan matahari, juga senja yang turun perlahan. Kita kehilangan Senin berikut hampir segala upacara. Kita kehilangan Senin. Ya Allah, kami kehilangan Senin. Seperti apakah wajah Senin pekan depan, bulan depan, tahun depan? Ribuan Senin menanti di ujung usia kita. Percayalah, kita akan baik-baik saja. Puisi ini hendak kujadikan akal sehat, pandangan positif, dan optimisme. Kita akan baik-baik saja. Jakarta, 13 April 2020. Purnama ungu Sya'ban. Tak seperti biasa. Bulan di langit bercahaya ungu, bundar. Tengah Sya'ban telah pun tiba. Kami memandangnya dari teras rumah paling atas, sambil bersantai atau menyisir satu persatu tumpukan tugas. Bulan paling sempurna. Biasanya mereka menimang purnama dari tepi-tepi rimba, dalam gemercik arus sungai paling manja, atau sekedar duduk menikmati secangkir kopi di depan tenda. Kadang juga dari taman-taman tengah kota sambil melihat anak-anak bermain, berlari, bernyanyi, tu bulan tu bintang tu pucuk mali-mali, tu bulan tu bintang tu pucuk mali-mali.
Tapi kali ini cukup dari teras rumah paling atas. Sambil bercanda, banyak hal yang istimewa saat di rumah saja. Bulan di langit Syakban bundar dan bercahaya. April yang ungu. Kami mengeja musim hari ini tentang mereka yang kehilangan orang-orang tersayang, tentang mereka yang kehilangan pekerjaan, tentang mereka yang kehilangan banyak hal, sambil terus menafsir segala mungkin. Begitu juga ketika purnama Syawal nanti tiba, masihkah kami menimangnya dari teras rumah saja? Maka yang paling langit adalah syukur, yang paling lubuk adalah doa. Kuda bersayap oleh bulan, lintasi pulau Madura senyap. Penyeberangan diumumkan kepada penumpang kapal Madura. Dengan hati setenang riak di muara, tak seorang pun diperbolehkan membuang garam di lautan. Segenap beban di dada mohon diselipkan di sila layar bergambar pangkat. Oleh karena pelayaran ini penting adanya, diharap kesediaan setiap penumpang mencatat setiap gitaran gelombang, arus, mercusuar, dan pangkalan fana. Di anjungan, tempat kegelisahan bersandar, sebaiknya penumpang tak abaikan awan, arah angin dan kompas perjalanan menuju kampung bersulur fajar. Oleh pulang, perahu kuda bersayap lintasi pulau sungkar senyap dalam bujukan sang penambang. Dianjurkan bagi penumpang kapal dengan tujuan pelabuhan kota bertahan sejenak dari sana, biarlah ombak di depan. Penumpang yang diseberangkan kata, rentangkan angin menjadikan senyum, sebelum api dari tanah lancar tinggal riak di ujung ombak. Perahu sepi karapan, tinggalkan bukit sampang, pantang menyesap, riuh bertahan. Kapal akan segera tiba. Sebelum bersandar di dermaga, diharap penumpang mengemasi keseluruhan dari lapisan tanah kelahiran. Jangan sampai ada seujung hidung pun barang tertinggal di dalam jiwa. Bila perlu, dendam dan barang bawaan lainnya ditenggelamkan hingga di kedalaman palu. Oleh ulang, bangkalan sendu dalam kapal, masa lalu jauh ditelan, Syekhona Khulil sang pemuda. Yang berbahagia penumpang kapal Madura. Demikian kiranya pengumuman saya layarkan dari Anyer Pelabuhan ke Laut India. Hal-hal yang tak
berkenan harap dilabuhkan di bentangan suhu di laut duka dan laut. Selamat datang orang segera di kebun sunyi, di kebun sunyi hendak menari, ya benarilah panggung musik kan terdedah. Hikayat orang laut. Sempadan telah tenggelam, jadi garam, jadi ikan. Ketika linggi rapat ke selat, gemelah cari matahari. Laut tak lagi kami punya, pada tanah tak pula berkuasa. Orang hulu pasti tahu kisah lain dari tanah baru. Selat-selat yang pecah jadi gundukan kuburan. Orang asing yang mabuk mati setelah kawin dengan anak angin yang tumbuh sengkarut di akar kelamin. Ketika anjing perburuan sultan mengandus rempah, biji-biji benih dari muntah tanah, mereka bangkit sebagai arwah, sebagai belulang hang tua, bergentayangan, menyaru sebagai bangsawan, mengaku sebagai pahlawan. Sejarah turun dari langit, bukan surut dari laut. Padahal sempadan telah tenggelam jadi garam, jadi ikan. Ketika linggi merapat ke selat, ke Melaka mencari matahari. Matahari yang pernah kami setubuhi dalam mimpi. Sungguh kami malu, juga cemburu pada prajurit dinasti itu saat Raja Kecik mencumbu orang darat dari Warawas. Bagai tak di mata kami melihat surga terbenam, seperti malam di lautan perlahan-lahan padam. Saat itu kami merasakan hujan badai utara berabad-abad tumpah ruah di dada kami. Matria Sulmo mihi patria est, gelidi suberimus undis. Publius Ovidius Naso, Tristia. 11 tahun berlalu, dan kembali ia susuri hutan kopi dan cengkeh, menghirup wangi sungai yang memanggil lelaki kecil di dalam dirinya, untuk mendengar desis yang terlalu jelas, atau C yang selalu menjadi S, dari sebuah lidah yang tak pernah mencela. Sambil mengunyah sirih pinang, kau berkata kepadanya yang akhirnya tiba di rumahmu dengan jiwa dan raga yang lelah. Nenek bahagia sekali di sana, Diok. Ia menyalakan sebatang lilin, menerima ludahmu yang merah, dengan kedua telapak tangannya, mengusapkannya pada wajahnya. Kau menunjuk langit untuk membuatnya sadar akan 12 malaikat yang melayang di atap rumahmu. Mereka akan menjaga jalanku kembali. Adegan-adegan dari masa lalu menghamparkan diri dalam Sevilla. Seorang perempuan dengan susah payah melahirkan seorang bayi laki-laki dengan sekujur tubuh memancarkan cahaya
tanpa ditemani suami. Seorang putri yang ditelantarkan ayahnya tewas disantap sebuah penyakit misterius, dan hanya tangis para saudara dan para paman yang mengiringi pemakamannya. Seorang misionaris Eropa enggan memberikan hosti yang dirindukan seorang perempuan yang berulang kali menyeka kaki Kristus dengan rambutnya dan mengurapinya dengan air matanya. Seorang perempuan cantik yang begitu dicintai saudara-saudaranya diceraikan suaminya karena gelombang politik yang memorak-porandakan desa. Seorang nenek memuntahkan darah dan duduk sendiri di dalam dapur tanpa jendela sambil merindukan seorang anak lelakinya di seberang pulau. Seorang pria yang pernah kau selamatkan menanamnya di sebuah ladang persemaian 3 bulan setelah mengantarkanmu kembali ke tanah yang sangat kau cintai. Hari itu, untuk pertama kali, ia fasih menyanyikan requiem sambil menanam pohon-pohon air mata di ladang yang sama. Aku akan ke barat, Nek, menjadi pohon yang lain di sana. Kau boleh meminta buah apa saja padaku. Hirup dalam-dalam aroma yang menguar dari harta berharga ini, katamu sambil menyodorkan ke hidungnya cengkeh yang baru saja kau petik dari pohon di halaman rumahmu, mengubah mereka menjadi serbuk-serbuk kristal dan menghamburkannya ke sekujur tubuhnya. Lilin yang meleleh menutupi epitaf M dan A kedua. Api di ujung lilin bergoyang mendengar suara angin. 12 malaikat merendah mengelilingimu. Didengarnya dentang yang begitu asing. Menjagamu dari atas selalu lebih mudah, Dio. Ia memelukmu, menyentuh kedua pipimu, dan menyerap anak lelaki dalam dirinya yang kau segarkan sebelum ke-12 malaikat menuntunmu kembali ke surga. 2016. Ovalanga Sokba Sokba. Puisi Mezra E. Pelondo. Ovalanga Adinda Sokba Sokba. Kita lahir dari igawan rimbunan lontar. Aroma tubuh kita adalah nira, laru, dan lawar, melata bersama rumput laut dan gelombang, berenang bersama ikan. Mengharum dari kebun-kebun rumah, lawar daun pepaya campur katemak. Kita menuguk susu kerbau, sapi, domba langsung dari induknya, terhidang sei di kapisa-kapisa. Padi di sawah selalu bernyanyi, membujur subur dari timur barat hingga Daiki. Oelua Nusa Dengka, Baa Nusa Korbavo, Papela Nusa Kringgo, juga Renekona Daesue. Namun, waktu tiba-tiba jadi piatu. Hari ini Buboi susah hati dibantai nasib jadi tawanan. Kapan sudah datang Boi Suek? Jangan menangis, nanti Buboi susah hati. Layar kapal sudah naik Boi Suek. Jangkar hendak dilego. Simpanlah detak nadi kita. Jika Buboi mati nanti, Buboi tidak butuh kuburan, sebab sebuah lagu telah mengabadikan kita. Oh Falangga Dinda Soba Soba. Falangga Adinda Soba Soba. Sobanita Adinda Tasimata.
kapal telah berlayar perlahan. Tangga nada kita selalu diketuk semesta hingga detik ini. Nae daeki tua megok pantai baru. Nae dae sili buboi susah hati. Kupang 2020. Kepadaan. Angin Februari meraung di luar. Rumah-rumah perahu melawan dingin. Tak ada tingkap terbuka lebar. Suhu pun masih malu menghangat. Cuaca tak cukup ekstrim kali ini. Kanal masih mengalirkan kesibukan. Kapal hop on hop off mengantar wisatawan mendulang kisah, mengabadikan waktu dalam kamera dan ingatan. Katakan padaku, Anne, apakah dulu angin Februari yang sama menusuk tulangmu juga di pavilion rahasia di Prisengrah itu? Perang tak pernah menghadiahkan senyum. Digiringnya hidup layak pada hari-hari suram, persediaan makanan yang dibeli diam-diam, dan mantel kekecilan mesti terus dikenakan. Bukankah kau tak pernah minta dilahirkan jadi Yahudi, Anne? Impianmu bukan sebagai pelarian buruan Jerman. Tapi Anne, kata-katamu tabah menggurat buku harian. Bayang-bayang harapan hidup lebih baik setelah perang berganti rupa jadi tubuh yang kaku, lingkaran mata menghitam, kulit pucat rindu matahari. Kau bahkan harus cemburu pada angin yang menempel di mantel Eli atau Kopus. Meski kedatangannya mengabarkan perkembangan terbaru dunia di luar sana. Hari-harimu adalah menggosok kacang busuk, mengirit mentega, membunuh kesepian dengan mencintai pelajaran steno dan mitologi Yunani. Setelah jadwal makan selesai, menuju meja tempatmu tidur adalah siksa tambahan. Tak boleh berceloteh, harus mengatur langkah, berbagi ruang pribadi sekadar membasuh diri. Berapa banyak malam kau didera ketakutan setiap suara bom dan senapan berdentam. Angin Februari masih menaung di luar. Orang-orang mengantre untuk menjejakmu di masa lalu. Perang memang usai, tapi ketabahan serupa cuaca. Kadangkala harus tetap ada, sekalipun manusia tak menghendaki beberapa peristiwa. 2018-2019 untuk Anne Frank. Kota kita, bagaimana akan kita tinggalkan kota ini? Setiap orang menunjukkan arah yang salah. Seharian menyeberangi jembatan layang di rundung bayang gedung menjulang. Seharian gamang bertanya, sesat di ujung jalan yang sama, simpang bimbang yang sama, dalam beragam pilihan yang selalu salah pilih. Bertanya pada perempuan-perempuan di tikungan, ini utara atau tenggara, minggu ataukah Sabtu, risau dan ragu, sungguhkah ini bukan kota kita? Bagaimana akan kita tinggalkan tanya ini? Setiap arah
menunjukkan orang yang salah. Selalu bertemu lelaki tua yang bermain catur sendirian, perempuan muda melankolia yang mengerling hampa, atau seorang ibu yang tak henti menggerutu berkeliling taman dari petang hingga malam sambil menuntun anjing kecilnya yang lucu. Berkisah ia tentang Tuhan yang ingkar janji, tentang kekasihnya yang tak kunjung kembali, hilang entah di belahan kota yang mana, jadi polisi atau mungkin sekalian pencuri. Entah bagaimana mulanya kita bertemu lagi pesulap jalanan. Ia mengulurkan mawar perlahan mekar, tiba-tiba menjelma burung dara, seketika pula lenyap jadi sehelai sapu tangan. Ia menawari pupil penenang, membujukmu meninggalkanku, pergi ke rumah sakit, mengunjungi sahabatnya terbaring di ranjang bertahun, mengulur umur sendirian. Begitulah berkali ia meyakinkan bahwa dirimu si penyembuh yang ditunggu, kuasa mendengar detak waktu di dalam batu, bahwa setiap orang serupa sebuah kota, di dalam dirinya tersembunyi diri yang lain, berkubang semalaman, lorong demi lorong, gang demi gang, sesurang belitan jalan tikus ke masa silam, atau seriang tupai melayang entah ke masa depan, atau semata lamunan kenangan, pohon sebatang kara yang menua terlupa, lalu terbawa rasa hampa, menjauh dari lengking ambulan, dari pemadam kebakaran, dari virus desas-desus. Menjelang petang, kita tergoda menyentuhkan tangan ke lampu-lampu taman, membayangkan bumi tak lebih seekor kunang-kunang melayang tak berkawan di jagat raya. Sungguhkah tercipta dari setetes cahaya bintang mati? Sesudah itu, bagai buah pasrah berjatuhan, letih kita tertidur di rumputan dengan mata layu terbuka. Terbangun dini hari oleh tetes hujan berjatuhan, sayup kereta bergegas di kejauhan, risau dan ragu. Sungguhkah ini kota kita? Terbangun tanpa ingatan, tanpa kenangan, dirundung bayang yang sama, simpang bimbang yang sama, dalam beragam pilihan yang selalu salah pilih. Negeri asing. Setelah lelah mengembara, menjelajah berbagai tubuh, berpusar dalam arus waktu, aku pun tiba di negeri asing. Negeri asing itu tidaklah jauh, ia sungguh dekat dan lekat, seperti bayangan dan tubuh. Di negeri asing itu, aku seperti gasing terus berputar, membiarkan waktu menjadi liar.
Aku dan diriku yang lain berkali-kali bertemu di negeri asing itu, namun kami tidak saling menyapa. Ada batas tipis yang telah lama jadi rahasia yang selalu ingin disingkap para pengembara. Negeri asing dalam diriku mekar seperti bunga matahari, menuntunku menyusuri kelahiran dan kematian, tiada awal, tiada akhir. 2020. Perempuan itu menggerus garam. Gunawan Muhammad. Perempuan itu menggerus garam pada cobek di sudut dapur yang kekal. Aku akan menciptakan harapan, katanya, pada batu hitam. Asap tidak pernah singkat. Hubungan seperti warna dunia dalam mimpi Yeremia. Ia sendiri melamunkan ikan yang berenang di akuarium seperti balon-balon malas yang tak menyadari warnanya, ungkapannya di angkasa. Merekalah yang bermimpi, katanya dalam hati. Tapi ia sendiri bermimpi. Ia memimpikan busut-busut terigu yang turun seperti hujan menggerutu. Di sebuah ladang, 6 orang berlari seakan ketakutan akan matahari. Itu semua anakku, katanya. Semua anakku. Ia tidak tahu kemana mereka pergi. Karena sejak itu, tidak ada yang pulang. Si bungsu dari sebuah kota di Rusia tak pernah menulis surat. Si sulung hilang. 4 saudara kandungnya hanya pernah mengirimkan sebuah kalimat. Mak, kami hanya pengkhianat. Barangkali masih ada seorang gadis di sajadah yang jauh. Atau mungkin mimpi itu hanya kembali yang tak mengenalnya. Ia sering berpesan dengan bahasa diam asal pabrik. Ia tidak berani tahu siapa dia. Ia tidak berani tahu. Dan perempuan itu hanya menggerus garam pada cobek di sudut dapur yang kekal.
janim yang pucat dan tak habis-habisnya gelisah tiba-tiba menjamah isyarat merebutmu. Entah kapan kau bisa ku tangkap, entah kapan kau bisa ku tangkap. Saya kira sebagai penutup, sebelum acara resmi ini ditutup, saya akan mohon Mas Teguh dari Indonesia Kaya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata ya kepada kawan-kawan para penyair dari seluruh Indonesia. Ada juga tamu kita Reda Gaudiamo yang tadi sudah membawakan 3 lagu, dan masih ada tetap setia Anissa Hartami, aktris kita. Silakan Mas Teguh kalau mau menyampaikan sesuatu. Ternyata di saat kita apa-apa dibatasi, ada batasan yang justru jadi tidak terbatas gitu, seperti pertemuan kali ini gitu. Apalagi benar sekali puisi kayaknya di saat sekarang itu jadi penting sekali, karena bisa kita lihat di sosial media, di Instagram, dimanapun, semua orang sekarang jadi bisa dikatakan menjadi waras dan bisa bertahan itu kan karena kesenian, baik itu film, musik, bahkan pada belajar memasak itu juga seni, bahkan nggak sedikit kalau kita lihat Instastory itu, kalau yang di Jakarta tuh pada moto langit, langitnya biru, terus dikasih kata-kata, itu juga udah puisi kan. Belum lagi yang pada mulai bercocok tanam, ngajak ngomong tanaman, terus tanamannya difoto, misalnya dikasih kutipan puisinya Pak Joko Pinurbo gitu, terus dan atau kayak Mbak Reda gitu kan yang menyanyi dari dapur gitu, yang menyapa saya lagi-lagi di kamar gitu. Jadi ini sangat menyenangkan sekali, meskipun kita dibatasi oleh keadaan, tapi ada hal yang justru tidak terbatas hadir di saat sekarang. Dan saya yakin banget dengan niat baik kita, dengan seni dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita bisa memberikan semangat lebih untuk warga Indonesia, untuk semuanya, untuk tetap bisa bersabar, dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita menyadarkan kita bahwa persatuan kita dan kemanusiaan itu adalah di atas segalanya, dan semoga ini ketika semua berakhir menjadi sebuah hal baik untuk kita semua, terlebih sekarang kan juga Hari Bumi, semoga juga kita semua juga makin sayang dengan bumi kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mas Teguh yang sudah sangat setia yang mendampingi kita dari awal. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa Ruang Sastra Penyair Bicara Puisi Cinta untuk Indonesia ini semoga berlanjut di hari-hari kemudian. Semoga penyair tetap mendapatkan ruang kreatif di mana kehidupan tanpa imajinasi, seperti disebut Pak Umar Farid tadi, adalah kehidupan yang kering, seperti pohon merangas barangkali. Kita berharap akan bertemu di forum-forum berikut, di ruang-ruang yang terbatas tetapi tidak terbatas ini. Demikian, terima kasih kawan-kawan. Sekali lagi, saya akan buka link ini sebagai tanda untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Mas.